Orang wis terkenal ahli nyolong, maling, ahli korupsi, ahli judi, ahli khianat, ahli bohong, ahli melacur. Wis ahli, wis terkenal orang itu seperti itu. Ahli joget ngecor, ngebor, joget gergaji, joget ete, joget wedus, joget sapi, joget kebu, joget segala macam itu, maksiat. Kalau seperti ini boleh nggak dirasani? Boleh nggak dibicarakan? Bolehkah disebar-sebarkan? Kalau yang sudah terkenal seperti ini, ahli bohong, ahli nyuri, ahli korupsi, ahli jelek, ahli ndak sholat, ahli ndak jumatan, ahli ndak ngaji, ahli maksiat, wis terkenal gitu, fala ghibatalah. Maka orang seperti itu nggak ada istilah ghibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala Rasulillah wa ala man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, subuh ini Allah masih melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah, inayahnya pada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan, kemampuan, kemauan untuk bersama-sama hadir menyambut seruan Allah sholat subuh berjamaah, sekaligus meneladani sabda-sabda baginda Rasulullah SAW. Pagi hari ini kita mengangkat satu tema tentang satrul muslimi, menutupi aib seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad kathurat an-nususu allati tahuthu ala satril muslimi. Sungguh telah banyak nas-nas yang mendorong supaya kita menutupi aib seorang muslim atau kesalahan orang muslim. Wa tuhadziru man tattabi'u auratahu wa zilatihi liyufdiha bainan nas. Dan banyak pula nas-nas yang memberikan peringatan, ancaman bagi orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan seorang muslim, wazilatihi, dan juga kekeliruan seorang muslim, liyufdiha bainan nas, untuk dihinakan di hadapan para manusia. Minha, di antara nas tersebut adalah sebagai berikut. Ma rawahu Ibnu Majah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, min hadisi Ibni Abbas, dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man satara aurata akhihi al-muslimi satarallahu auratahu yaumal qiyamati.
Man barang siapa sataro mau menutupi aurata akhihi, kesalahan saudaranya, al muslimi yang muslim, satarallah maka Allah akan menutupi auratahu kesalahannya yaumal kiamati nanti pada hari kiamat. Waman kasyafa aurata akhihi dan barang siapa membuka aib saudaranya al muslimi yang muslim, kasyafallahu auratahu maka Allah akan membuka kesalahannya, aibnya, hatta yuhdihahu biha fi baiti, sampai Allah akan menghinakan orang itu dengan kesalahannya fi baitihi, di rumahnya sendiri. Para jamaah Bapak Ibu sekalian, kita paham bersama rumah kita adalah rumah yang paling aman. Kita melakukan apapun juga di rumah kita, tutup aja pintunya, tutup aja jendelanya, aman sudah. Apapun yang kita lakukan dalam rumah aman, nggak ketahuan, nggak dilihat orang, aman. Tetapi menjadi tidak aman, kata Rasulullah SAW, kalau ada orang suka cari kesalahan saudaranya muslim yang lain, temannya, tetangganya, saudaranya muslim yang lain, suka cari aibnya, cari kesalahannya untuk diomong, untuk disebar-sebarkan, untuk dirasani, untuk dijelekkan, untuk dijatuhkan, maka rumah kita yang aman itu Bapak Ibu sekalian menjadi tidak aman. Karena siapa yang akan menghinakan kita? Allah. Kalau sudah Allah, nggak ada yang bisa disembunyikan. Walaupun di dalam rumah, dalam bunker, dalam apapun akan dihinakan oleh Allah. Berarti ini ancaman serius bagi orang-orang yang suka membuka aib-aib saudaranya muslim yang lain. Contoh misalnya, mungkin orang itu di rumahnya merasa aman, tapi karena suka buka aib orang lain, saudaranya muslim yang lain, dihinakan oleh Allah. Tiba-tiba dia akhirnya ketahuan meninggal dunia karena minum khamr dalam rumah misalnya, atau misalnya tiba-tiba ketahuan berzina di rumahnya, atau tiba-tiba ketahuan di rumahnya itu ditempati judi atau dibuat bunker buat nyimpen duit hasil korupsi. Merasa aman, tapi kalau Allah udah buka, gak mungkin ditutupi. Yang dikira tadinya orang alim, orang soleh, orang baik, akhirnya ketahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Akhirnya ketahuan para jamaah Bapak Ibu sekalian, dan itu merupakan ancaman dari Allah. Kata baginda Rasulullah SAW. Makanya paling aman kita ya nurut Rasulullah, supaya aib kita ditutupi oleh Allah, kesalahan kita diampuni oleh Allah. Syaratnya kita disuruh nutupi kesalahan saudaranya muslim, tidak boleh dietrek-etrek, tidak boleh dibicara-bicarakan, kemudian digosip-gosipkan, difitnah-fitnah, nggak boleh. Karena ternyata kalau toh orang itunya orang yang kita riba, kita rasani, kita ungkap keburukannya tadi diem, ternyata ada ancaman lebih serius,
yaitu dari Allah, kata Rasulullah. Ya tambah berat lagi musuhnya. Musuhnya musuh Allah. Ya paling aman ya jangan diterjang. Bahaya, lek kita dihinakan Allah, nggak akan selamat sudah. Kita ini kan nampaknya baik ya. Jamaah 5 waktu, sholat, apalagi kayak saya ini, wis surbanan, baju takwa, ngajar ke sana kemari, ketoke kan baik. Sodako, umroh, haji, ngaji, jumatan, nolong orang. Ketoke kita ini baik, tapi casing itu kita ini kan casing itu baik. Lek diungkap nang Allah, kita ini gak sing selamat, banyakan buruknya. Kita ini masturul hal, kita ini karena ditutupi aja aib kita oleh Allah. Lek dibuka gak sing selamat kita, akean salai nek timbang bagusnya. Tapi kita orang seperti ini masuk kategori baik karena oleh Allah ditutupi aib kita. Termasuk kita akan ditutupi, selamatkan oleh Allah kalau kita suka nutupi aib saudara kita muslim yang lain. Warawaan ba'd waruwiya an ba'dis salaf, dan diriwayatkan dari sebagian ulama salaf annahu qala, sesungguhnya beliau pernah berkata, adraktu qauman lam yakun lahum uyubun. Saya menemukan satu kaum yang tidak punya aib. Fadzakaru uyuban nas, fadzakaron nasu lahum uyuban. Tiba-tiba kaum tersebut suka membicarakan aib-aib manusia, kesalahan-kesalahan manusia. Fadzakaron nasu lahum uyuban. Akhirnya orang lain tersebut juga akhirnya menyebutkan aib-aib mereka. Seandainya kaum tersebut nggak suka bicarakan orang lain, maka mereka akan tetap menjadi kaum yang nggak punya aib, nggak punya salah. Tetapi disebabkan karena dia membicarakan aib orang lain pun akan membicarakan aib-aib dia. Wa adraktu qauman kanat lahum uyubun, dan saya juga menemukan satu kaum yang mereka itu punya aib, punya kesalahan-kesalahan. Fakafu an uyubin nas, tapi mereka itu tidak mau membicarakan aib-aib orang lain, kesalahan-kesalahan orang lain. Fanusiat, maka akhirnya kesalahan-kesalahan kaum itu dilupakan orang. Artinya nampak gak punya kesalahan, karena dia gak mau membicarakan kesalahan orang lain. Suatu ketika dulu di Masjid Nurul Iman ada jamaah kita ya. Itu sholat isya, habis sholat isya, sholat sunnah, habis isya langsung meninggal seret. Kok bagus sekali ini bapak ini. Akhirnya saya tanya sama jamaah-jamaah yang lain, apa kelebihannya orang ini kok sampai bagus seperti ini? Kelihatan orang biasa, angkatan laut, pensiunan. Orang-orang biasa, bukan ustadz, bukan santri, tapi kok bagus sekali matinya. Kita aja belum tentu. Saya tanya-tanya, akhirnya ada jawaban yang membuat saya maklum. Iya ustadz, bapak ini Pak Ali namanya. Kelebihannya itu gak mau diajak membicarakan orang lain, kesalahan orang lain. Kalau jamaah lain itu ngajak ngobrol kok rada nyimpang, mau ngerasani jamaah lain, teman lain, tetangga lain, saudaranya, dia langsung pergi atau diam atau ngalihkan pembicaraan. Oh,
Insya Allah yaitu yang menjadi kelebihannya, sehingga kok diistimewakan oleh Allah. Gak adik loro, gak adik opo, gak ngerepot no. Sholat isya, habis itu sholat sunnah langsung meninggal. Itu tanda husnul khotimah. Insya Allah para jamaah sekalian, di antara kelebihan beliau yaitu nggak mau diajak bicarakan kesalahan aib temannya, jamaah lain atau saudara yang lain. Ya kelihatannya mudah, tapi yo gak patek mudah. Lah kita bicarakan kesalahan orang lain itu gurih rasanya itu, betah gitu ya. Nah, itu apalagi yang dibicarakan itu kesalahan ustadz, tambah kualat. Apalagi yang dibicarakan kesalahan Ustadz Fadil, tambah nemen kualat. Jadi ya orang biasa saja kita bicarakan kesalahannya, Allah yang ngancam akan dihinakan dia walau di dalam rumahnya, dia pasti dihinakan. Jadi menghindarinya ya jangan suka bicarakan kesalahan aib-aib orang lain. Toh kita juga punya salah, kita juga punya aib, cuma ditutupi oleh Allah. Nah gitu toh. Jadi kalau tahu temannya salah, bukan diumbar-umbar, di berita-berita no, tapi ditutupi aibnya. Bal inna tatabbu auratil muslimin alamatu min alamatin nifaq. Bahkan sesungguhnya mencari-cari kesalahan-kesalahan umat Islam itu adalah salah satu tanda dari tanda-tanda orang itu munafik. Wa dalilun ala annal imana lam yastakirru fi qalbi dzalikal insan. Orang suka ngerasani, cari-cari kesalahan temannya, itu adalah menjadi dalil, menjadi bukti bahwa sesungguhnya imannya itu belum yastakir, belum mengendap fi qalbi dzalikal insan, di hati orang tersebut. Artinya masih ngambang, Bapak Ibu sekalian. Imannya berarti masih ngambang, belum yastakir, belum mengendap, belum kuat. Alladzi hamu ayunaqiba an musawi'in nas liyu'alinaha bainal mala, di mana hobinya adalah mencari-cari kesalahan manusia untuk disebar-sebarkan di tengah-tengah manusia. Orang seperti itu katanya imannya belum kuat, masih ngambang, masih lemah, masih tipis. Rawat Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau pernah berkata, su'ada Rasulullah al-mimbara, Rasulullah pernah naik ke atas mimbar. Fanada bisautin rafi'in, kemudian Rasulullah berkhutbah dengan suara yang lantang. Faqal, maka Rasulullah bersabda, ya ma'syara man qad aslama bilisanihi, wahai orang-orang yang sungguh telah masuk Islam dengan lisannya, walam yahdil imanu ila qalbihi, sementara imannya itu belum masuk ke dalam hati nuraninya. La tu'dhu al-muslimin, jangan kalian semua menyakiti umat Islam. Wala tu'airuhum, dan jangan kalian menghina umat Islam. Wala tattabi'u auratihim,
Dan jangan kalian semua mencari-cari kesalahan umat Islam. Fa innahu man tattabi'u aurata akhil muslim. Karena sesungguhnya orang yang suka cari-cari kesalahan saudaranya yang muslim, tattabi'ullahu auratah, maka Allah akan mencari-cari juga kesalahannya. Wa man tattabi'ullahu auratahu, dan barang siapa yang dicari-cari oleh Allah kesalahannya, yuftihuhu, maka Allah pasti akan menghinakannya, walau fi jawfi rahli, walaupun dia berada di dalam rumahnya sendiri. Tadi kita sudah singgung, rumah adalah tempat kita yang paling aman. Apapun yang kita lakukan di dalam rumah, tutup aja pintu jendela, aman. Tidak ada orang tahu kecuali Allah. Tetapi kalau kita suka cari kesalahan saudara kita yang lain, mencari aib orang lain, buka aib orang lain, maka ancaman Allah juga akan mencari-cari kesalahannya, dan pasti sudah nggak aman, akan dihinakan oleh Allah. Jangankan di masjid, di jalan, di kantor, di tempat lain, di rumah sendiri, tempat paling aman, akan dihinakan oleh Allah. Ada saja penyebabnya sehingga menjadi terhina. Tuh, termasuk mungkin rumahnya moro ambruk, akhirnya ketahuan tetangga, bahkan ketahuan se-Indonesia. Yang tadinya aman-aman, akhirnya ketahuan ternyata bangunnya tadi lewat makab, lewat korupsi, lewat macam-macam. Nah, itu bisa. Atau langsung kebakaran, ternyata ketahuan bahwa duitnya duit gak halal. Nah, banyak caranya Allah untuk menghinakan orang-orang tersebut yang mungkin merasa paling aman di rumah menjadi tidak aman. Kata Rasulullah SAW, bahkan pakai suara lantang, khutbahnya itu serius, lantang, keras. Jangan cari-cari kesalahan umat Islam, malah disuruh nutupi kalau ada yang salah. Warawahu Abu Dawud wa Ahmad an Abi Barza al-Aslami radhiyallahu anhu. Juga diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dari Abi Barza al-Aslami radhiyallahu anhu. Wa fihi, dalam hadis tersebut ada tambahan, la taghtabu al-muslimin. Janganlah kalian semuanya ngerasani, menghibah umat Islam. Padahal ghibah itu enak ya, apalagi sekarang pakai WA, pakai TikTok, pakai Facebook. Wah, orang yang gak berani pun sekarang berani. Anak kecil, orang bodoh, petani, nelayan, orang awam, enak ngomong, ngelek-ngelek, no, muaki-muaki. Tak lihat itu seenaknya sendiri, karena merasa gak beresiko. Yang dimaki-maki kan tidak ada, jauh, gak mungkin ditampar, ngomong seenaknya. Boleh dicukup polisi kayak nangis, boleh digeruduk kayak nangis, biasanya begitu. Kalau di Facebook, kalau di TikTok, kalau di media massa, koyok lanang dewe sak donya, koyok suci dewe sak donya. Minggu baru kalau udah diurus baru nangis-nangis. Jadi peluang untuk ngerasani, peluang untuk buka aib orang, peluang untuk jelek-jelekan sekarang makin luas.
Nah, ini perlu kita tahu bahwa hal seperti itu selain ancaman dari orang-orang yang kita jelekkan dan kelompoknya, ada ancaman lain yang lebih serius, yaitu dari Allah. Lalu kita suka cari-cari kesalahan, aib-aib saudara kita muslim yang lain, diancam oleh Rasulullah, diancam oleh Allah. Jadi lebih baik kita hindari, kita tinggalkan. Terus kalau memang benar-benar melakukan maksiat orang itu gimana Ustaz? Misalnya gitu ya. Apa kita diam aja kita tutupi? As-satru ala man waqa'a fi ma'siyah. Menutupi aib orang yang melakukan maksiat. Idza tala al muslim ala zilatil muslim. Jikalau seorang muslim nampak kesalahan muslim yang lain, bahal yasturuha alaihi am yu'linuha. Apakah yang harus kita lakukan? Menutupinya atau menyebarkannya? Wa inna hadza yakhtalifu bi ikhtilafi a'malin nas. Hal seperti ini berbeda-beda tergantung kondisi perbuatan manusia. Wa nasu fi hadza ala halain. Dan dalam hal ini manusia terbagi menjadi dua keadaan. Satu, mangkana masturul hal. Orang yang kondisinya sudah ditutupi aibnya oleh Allah. Sudah tak singgung tadi, seperti kita ini. Ketoe api. Kenapa? Ditutupi oleh Allah. Kenapa ditutupi? Ya termasuk orang baik. Waktu tidur, waktu makan, itu pun cari yang halal. Waktu sholat, waktu main, waktu ngaji. Wis termasuk orang baik. Kita tidak terkenal orang yang ahli minum, ahli judol, ahli judi, ahli korupsi, ahli begal, ahli maling, ahli bohong, ahli khianat, ahli melacur. Enggak kan? Nah ini sudah orang baik, sudah. Perkara nanti kita ada kesalahan, yaitu biasa, maklum, sebagai tanda kita ini manusia. Tapi kita enggak jarak, sehingga kita enggak terkenal jadi orang ahli maksiat tersebut. Sehingga kesalahan-kesalahan seperti itu oleh Allah ditutupi. Karena ditutupi, maka kita nampak jadi orang baik. Saya koyo api-api ong ini, sampai nerun jeruni temen wais gak gelem ngaji. Kesalahan saya ini ditutupi oleh Allah sehingga terkenal Ustadz Fadil. Baik, wah itu gitu ya. Karena oleh Allah ditutupi. Kenapa ditutupi? Gak jarak menjadi orang yang ahli maksiat. Terus berusaha, ya sholat, ya puasa, ya umroh, ya haji, ya belajar, yo ngajar, yo dakwah, ya lek mangan cari yang halal, memberi makan keluarga yang halal. Nah karena gitu maka oleh Allah ditutupi. Ada salah pasti, nggak ada orang nggak punya salah. Nah ditutupi oleh Allah karena kita maksiatnya, salahnya itu gak jarak. Ya, jadi kalau kesalahan-kesalahan itu gak jarak seperti itu, ya maklum lah itu sebagai tanda kita ini manusia Bapak Ibu sekalian. Dan Allah senang salah-salah sedikit tobat, salah dikit tobat itu Allah senang. Yuhibbu tawwabin. Senang kita punya salah, jangan banyak-banyak. Ya kayak tahilalat saya ini loh, kayak andeng-andeng saya ini. Kan menjadi manis ya. Saya kan sudah ganteng ya. Ya Bu ya. Ganteng kan saya ya. Ono andeng-andeng tambah ganteng Bu. Waktu saya muda itu saya digila-gilai cewek-cewek, dikira No Karno. Iya banyak saya itu akhirnya kenal orang baru di angkot-angkot itu. Oh, koyo Rano Karno rek. Gara-gara apa? Andeng-andeng ini loh Bu. Makanya gak tak ilangi Jarno itu. Tambah manis. Lah sampean dosa lek titik-titik ya koyo andeng-andeng. Bagus. Sebagai tanda manusia dan Allah itu seneng. Salah titik-titik gak sengaja istighfar, nangis, mohon ampun. Lah Allah itu seneng. Gitu itu.
Nah kita salah seperti itu ya tidak ada masalah. Makanya disuruh nutupi, karena kita sudah ditutupi oleh Allah kesalahan kita, maka jangan diungkap-ungkap, dietrek-etrek, dirasan-rasani orang, dirasan-rasani, nggak boleh, malah suruh nutupi. Ai la yu'raf bainan nas bisyai'in minal ma'asi. Artinya tidak dikenal ahli maksiat, tapi maksiat ya maklum manusia ada kesalahan. Ya seperti tadi, tahi lalat kalau memenuhi muka ya jelek. Dosa titik-titik istighfar na Allah gak sengaja bagus, gak apa-apa, itu tanda manusia. Tapi kalau andeng-andengi penuh sak wajah ya welek, ireng kan gitu. Sama juga kalau kita memenuhi diri kita dengan dosa ya welek, bahaya, iso peteng nanti hati ini terbalik, barang baik nampak jelek, barang jelek nampak baik kalau sudah peteng hati ini. Jadi kalau salah ya salah-salah wajar sebagai manusia, jangan jarak apa? Korupsi, nyolong, begal, itu kan jarak. Ahli korupsi, ahli begal, ahli judi, ahli maksiat, gak gelem sholat, gak gelem zakat, lala itu jarak. Kalau gitu jelek, itu bahaya. Famasalu hadza idza waqa'at minhu hafwatun aw zilatun wajabat satru alaihi. Maka orang seperti ini kalau terjadi kesalahan wajib ditutupi. Wala yajuzu kasfu hali wala tahaddus bima waqa'a minhu. Dan tidak boleh dibuka keadaannya dan tidak boleh dirasani atau dibicarakan. Li'anna dzalika ghibatun muharramatun, karena itu masuk kategori ghibah, bicarakan aib yang diharamkan. Wa isya'atun lil fahisyah, dan berarti menyebar luaskan keburukan, kejelekan. Wallahu ta'ala yaqul, sementara Allah ta'ala berfirman, surat An-Nur ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yuhibbuna yang senang, antusyi'al fahisyata, menyebar-nyebarkan keburukan, filladzina amanu, pada orang-orang yang beriman, lahum adzabun alim, lah kan ancaman jelas bagi mereka, azab yang pedih, fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan akhirat. Berat kan? Ternyata ancaman Allah serius. Orang-orang yang suka nyebarkan aib saudaranya muslim yang lain, apalagi nyebarkan aibnya ustadz, ulama, dai, orang sudah terkenal dakwah, nyebarkan Islam, orang baik, difitnah-fitnah karena satu hal, wah, lawannya itu Allah. Nanti dia akan dihinakan di dunia, diazab di dunia, diazab di akhirat. Wallahu ya'lamu, dan Allah itu maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, sementara kalian semua tidak mengetahui. Di amannya Bapak Ibu sekalian ya, kita satarul muslim, menutupi aib muslim yang lain kalau ada kesalahan. Qala ulama al-murad, yang dimaksud adalah isya'atul fahisha 'alal mu'min fima farata minhu, menyebarkan keburukan orang mukmin yang bersalah. Au ittahama bimma huwa bari'un minhu, atau menuduh salah seorang mukmin padahal dia tidak melakukan kesalahan.
Wa qala ba'dum, sebagian ulama yang lain mengatakan istahid antasturul uso, berusahalah untuk menutupi kesalahan orang-orang yang maksiat. Fa inna zuhura ma'asihim aibun fi ahli Islam, karena penampakan maksiat-maksiat orang-orang muslim itu menjadi aib umat Islam. Wa aulal umur satrul uyub, dan yang lebih utama itu ya menutupi kesalahan, khususnya mungkin kesalahan sahabat-sahabat dulu. Perang Jamal misalnya antara Imam Ali dengan Aisyah, perang antara Muawiyah dengan Ali, Yazid dengan Husain, itu aib-aib umat Islam. Perang-perang antara umat Islam itu yang harus kita lakukan adalah ditutupi, bukan disebar-sebarkan. Apalagi kalau orang Syiah itu menuduh Abu Bakar kafir, Aisyah kafir, Umar kafir, Utsman kafir. Wah, tambah mereka sendiri yang kafir. Seorang ulama besar ditanya ketika terjadi fitnah-fitnah umat Islam itu dibahas. Artinya ketika dimintai fatwa, beliau menjawab, uskut ya rajul, diam kamu, jangan bicara. Mereka itu sudah mensucikan kita dengan darah-darah mereka, maka jangan kita kotori mereka dengan lisan-lisan kita. Dan benar sekali itu. Toh sebaik-baik kita masih sejelek-jelek para sahabat itu. Berapa kebaikan kita lihat dibanding ngerasani sahabat-sahabat, apalagi nyalahkan. Sudah diem tutupi, itu sebagai aib umat Islam. Nah gitu. Wa ala hadza tahmilun nusus al-warida fil hathi ala satril Islam. Dan tujuan dari nas-nas Quran dan hadis tersebut berlaku untuk ini, yaitu siapa? Al-usahunal masturun alladzina lam yasta'dinu bi ma'asib, yaitu orang-orang yang melakukan maksiat, orang-orang beriman yang maksiat, yang enggak sengaja melakukan maksiat tersebut, enggak jarak ya. Wa hadza la ya'ni alla ya'idhu, tapi ini bukan berarti tidak kita nasihati. Wala ya'muru bil ma'ruf wa yanhau 'anil munkar, tidak berarti kita tidak dakwai, tidak amar ma'ruf nahi munkar. Wa yahutsuhu 'alal istiqomah, bukan berarti kita tidak boleh mendorong untuk istiqomah. Wal budi 'anil mukhalafah, dan menjauh dari maksiat. Bal dzalika kullu matlubun, tetapi bahkan semua itu dituntut, disuruh. Kalau mendakwai, menasihati tetap disuruh, tapi tentu ada caranya ya. Bil hikmah, dipanggil berdua, empat mata, Ustadz, sampai Ustadz saya dengar begini-begini, apakah betul Ustadz? Mohon maaf, misalnya gitu. Kalau memang itu betul, mohon dihentikan, sampai sudah jadi panutan umat. Nah, itu sendiri. Nah, itu ya tetap dituntut kalau gitu. Kenapa? Li'annaha min haqqil muslim alal muslim, karena itu adalah hak seorang muslim atas muslim yang lain. Tetap nasihat harus, tetapi harus bijak. Biasanya nasihat itu dipanggil berdua, empat mata, bukan di hadapan orang dicerita-ceritakan, itu malah menghinakan. Mangkana mustahiran bil ma'siyah musta'linan biha bainan nas. Sekarang bagaimana kalau ada orang memang sudah masyhur, terkenal ahli maksiat, musta'linan biha bainan nas, terang-terangan melakukan maksiat di tengah-tengah manusia.
Bagaimana hukumnya kalau seperti ini? Man la yubali bima yartakibu wala yaktarithu lima yuqalu anhu. Orang yang tidak peduli dengan perbuatannya dan orang-orang yang tidak peduli dengan yang dikatakan padanya, fahadza fajirun musta'linun bifiskihi. Maka orang seperti ini hukumnya adalah orang yang fajir, musta'linun bifiski, orang yang jarak terang-terangan dengan kefasikannya. Sudah tak singgung tadi, orang wis terkenal ahli nyolong, maling, ahli korupsi, ahli judi, ahli khianat, ahli bohong, ahli melacur. Wis ahli, wis terkenal orang itu seperti itu. Ahli joget ngecor, ngebor, joget gergaji, joget ete, joget wedus, joget sapi, joget kebu, joget segala macam itu maksiat. Kalau seperti ini boleh nggak dirasani? Boleh nggak dibicarakan? Bolehkah disebar-sebarkan? Kalau yang sudah terkenal seperti ini, ahli bohong, ahli nyuri, ahli korupsi, ahli jelek, ahli ndak sholat, ahli ndak jumatan, ahli ndak ngaji, ahli maksiat, wis terkenal gitu, fala ghibatalah. Maka orang seperti itu nggak ada istilah ghibah, sampai rasan-rasani, gak apa-apa, bicarakan gak apa, sebarkan WA seluruh dunia, gak apa-apa. Bal yundabu, bahkan disunahkan malah ngerasani, bicarakan, membahas orang seperti itu. Yundabu kasfi halihi linnas, disunahkan membuka kondisinya orang itu, membuka kelakuan orang itu di tengah-tengah manusia. Warubbama yajib, bahkan boleh jadi wajib dibuka, dirasani, diungkap, dipentung lek perlu. Hatta yatawaqauhu wa yuhadziru syarrahu, sampai masyarakat itu terhindar dari orang itu, selamat dari orang itu, dan menjadi waspada dari kejahatan orang tersebut. Fainistadga, kalau semakin geladra, judinya makin marak, bukan aurat makin marak, joget-joget porno makin marak, dia dinasihati gak mempan, walam yartadi minan nas, dan tidak malu, tidak takut dengan manusia orang lain, wajibah, maka hukumnya wajib raf'u halihi, diangkat, dilaporkan orang itu ila waliyil amri, ke penguasa. Laporkan RT, RW, lurah, laporkan polisi, jaksa, hakim, presiden, malah suruh begitu, wajib malah hukumnya. Loh, bedanya apa? Kok begitu? Yang tadi yang pertama masturul hal, orang maksiat, orang salah tapi nggak terkenal ahli maksiat, kesalahan wajar sebagai manusia. Kayak kita ini loh, mesti punya salah, pasti, tapi kan kita nggak terkenal ahli salah, ahli maksiat. Kita bukan terkenal ahli maling, nggak terkenal ahli korupsi, nggak terkenal ahli nyolong, begal, kan enggak, tapi mungkin salah ya, mungkin. Kayak kita ini wajib hukumnya ditutupi kesalahannya, aibnya ditutupi supaya kesalahan kita ditutupi Allah. Tapi kalau orang sudah terkenal, memang dia ahli melacur, ahli bohong, ahli khianat, dia sudah memang terkena ahli korupsi, dia terkena ahli judi, ahli gak ibadah, ahli maling, dia wis terkenal gitu, maka
Jangankan dirasani, dikepruk boleh, digeruduk boleh, disebarno boleh, gak dosa seperti itu, supaya masyarakat aman selamat. Karena enggak, itu cepat nyebar. Lah kalau udah nyebar masyarakat rusak, ya kayak digambarkan Rasul itu. Ada orang maksiat terus itu diem aja kita, maka kapal kalau sudah tenggelam semua tenggelam. Anak ustadz, anak ulama, anak sampean, anak saya, putu saya mungkin, mantu mungkin, tetangga, gak aman akhirnya. Gak aman, ya sudah semua merasakan keresahannya. Itulah maka ada perbedaan penyikapan dari Islam bagi orang yang maksiat, berbuat salah, tapi memang manusiawi, wajar, malah kita suruh nutupi. Tapi kalau orang sudah terang-terangan gak sholat, terang-terangan gak jumatan, terang-terangan membenci ngaji, terang-terangan suka nyolong, suka judi, suka korupsi, malah kita suruh menghentikan, membicarakan, membahas supaya tidak terus. Nah seperti itu, malah wajib kita membicarakannya, membahasnya, membicarakan pada orang lain. Jangan berteman dengan dia, katut nanti. Oh, itu malah boleh seperti itu. Kita gak usah deket-deket sama orang seperti itu. Cari teman yang lain yang ahli ibadah, sana ke Remas, gabung Remas, gabung jamaah masjid sana. Jangan gabung jamaah judol. Misalnya begitu. Jangan gabung jamaah-jamaah yang suka geng-gengan. Loh, gitu itu boleh, gitu itu. Kenapa alasannya itu? Supaya masyarakat selamat dan terhindar dari keburukan tersebut. Malah dibicarakan, dihentikan, dinasehati, nggak berhenti, suruh lapor yang berwajib supaya dididik. Di anasatru alayya ja'alu wa amsalu yatma'una fi mazidinal mukhalifah. Karena menutupi aib kesalahan maksiat orang yang terkenal ahli maksiat seperti itu akan membuat mereka itu tambah semangat untuk maksiat. Kita diamkan, mereka makin geladrah, masyarakat hancur, negara hancur. Maka ya harus dibicarakan. Gak termasuk ghibah itu, bicarakan orang aib-aib seperti itu, apalagi membahayakan negara. Wah, lebih sampai sak karpe kono dibicarakan, dibahas, dihentikan, diungkap aibnya. Ini korupsi sekian tahun, ini sekian triliun, gak apa-apa. Iku lho omahe, iku bojone, iku anake, kono ndak apa-apa. Supaya nggak ditiru oleh yang lain, pejabat-pejabat lain. Nah gitu. Karena lebih bahaya kalau pribadi aja bahaya, apalagi pemimpin, kan gitu. Tambah bahaya untuk negara. Negara hancur, gak ada itu sing hancur soalnya. Ustadz-ustadz melok hancur. Ibu-ibu sing gak ero apa-apa melok hancur, negara hancur. Dijual nang bangsa lain misalnya. Lah kita menengah ya tambah hancur. Nah, bagi orang-orang yang seperti itu nggak apa-apa, dirasani, dinasehati, kemudian kalau ndak mempan juga ya dilaporkan pada yang berwajib, diselidiki KPK dan lain-lain ya. Seperti itulah tingkat negara, bahkan tingkat dunia. Kalau enggak ya tingkat-tingkat desa, tingkat-tingkat RT. Kalau ada orang yang sudah itu menyebar-nyebarkan maksiat, ya gak boleh diem lah gitu. Terus terkenal di situ ngajak-ngajak ndak sholat misalnya, ngajak-ngajak nyolong misalnya, bikin grup untuk maling misalnya, kita gak boleh diem. Ya kita harus bicara, kita harus bahas, kita harus tunjukkan. Ojo dekati orang itu, dia maling itu, dia ahli maling. Engkau katut anakmu.
Nah, itu boleh. Kalau memang orangnya sudah terkenal ahli maling. Kalau orang-orang biasa gitu terkenal ahli masjid, baik orang, tapi kok tiba-tiba maling. Yaitu ditutupi, mungkin waktu itu terpaksa. Anaknya sakit, bojone sakit, atau mau bayar sekolah gak duit terpaksa maling. Hanya nyolong 500.000, 1 juta. Ya mungkin gitu, nyolong PT kan gitu wedus, tapi dia gak terkenal maling, mungkin terpaksa lagi itu ditutupi. Malah harus gini, sampai balik wedus sih Pak ya, ini tak kasih wedus 10. Wah gitu, sampai balik naiku ini tak kei ya, gitu. Kalau orang-orang kan mungkin ada salahnya atau kepepet satu keadaan, tapi kalau situ sudah ahli maling, ya wis gak boleh ditutupi, malah dibicarakan, disebarkan, dibahas, di musyawarah. Ya opo cara menghentikan orang tersebut, gak mempan juga, suruh lapor yang berwajib. Kenapa? Kalau nggak gitu maka dia akan makin maksiat, fayaisuna fil ardi fasada, sehingga akhirnya mereka akan hidup di dunia ini bikin kerusakan. Itu kalau orang-orang yang ahli maksiat seperti itu gak apa-apa dirasani. Ojo koncoan dan itu apa dia ahli goyang ngebor, goyang ngecor. Ojo berteman dengan itu, kok katut kan. Boleh begitu itu, gak termasuk ngerasani. Wong dia udah terang-terangan depan umum, goyang ngecor, goyang ngebor, goyang porno. Sehingga sekarang porno-porno kan biasa, karena mereka wis dibiarkan, nggak ada yang membicarakan. Ulama-ulama menengahi, santri-santri, kiai-kiai, dai-dai menengahi. Nggak perlu mungkin melok delok. Kau coba sekarang NU ngomong, Muhammadiyah ngomong, Persis ngomong, Jamaah Islam ngomong, goyang ngecor itu haram. Oh, insya Allah berhenti, dilawan. NU menang, Muhammadiyah menang, semua menang. Roma Irama sing ngomong, dikeroyok Roma Irama, dikeroyok koyok-koyok Roma Irama malah salah, padahal dia benar. Begitu. Akibat orang-orang menengahi malah ono sing apresiasi. Akhirnya saya lihat sing nyonto sak bacet gak ono batasi, wisan sampean delok goyang model opo ae duati gak isin-isinan dan koyok-koyok jadi biasa, koyok seni, koyok gak dosa. Bahaya opo? Nanti itu sama dengan mancing murkanya Allah lek kita menengahi. Allah murka kok ya opo, kita sanggup tak melawan Allah? Makanya yang seperti itu disuruh menghentikan, membicarakan, disuruh mendakwai. Nek enggak mempan ya disuruh melaporkan kepada yang berwajib supaya kemaksiatan, kesalahan, dosa itu tidak menyebar luas. Bal mithlu hadza yubhas, bahkan kalau orang yang geladra, terang-terangan, masyhur, terkenal ahli maksiat seperti ini, disuruh yubhasu anhu, suruh membahas, rasani, membicarakan. Wa yutatabau, disuruh mencari-cari kesalahan dia. Kenapa? Litas taksila judurul fitnah min mustama'il muslimin, supaya tercabut akar-akar fitnah dari tengah-tengah masyarakat Islam. Wastadalla lihada biqauli sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama mengambil dalil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dalam hadis sahih. Rasulullah pernah bersabda, "Waghdu ya Unais ala imro'ati hadha fa ini tarofat farjimha." Wahai Ananda, Anas, nah, itu panggilan sayang Unais,
pergilah kamu besok pagi menemui seorang wanita ini. Kalau dia mengakui, maka rajamlah dia. Nah, berarti pelacur ini selingkuh karena hukumannya suruh merajam. Nah, menghadapi pelacur seperti ini gak ditutupi oleh Rasulullah, malah Unes suruh datangi dia, suruh menanya-nanya itu, nyelidiki dia. Kalau memang ngaku, suruh ngerajam. Dan ngerajam itu hukuman berat, itu ditanam di lapangan sebatas leher, disuruh ngelempari batu. Orang masyarakat yang melihat di lapangan itu atau sak kampung dengan batu yang sedang sampai mati. Gak boleh batu besar karena terlalu cepat mati, gak boleh juga terlalu kecil, nanti gak mati-mati. Dengan batu sedang sampai mati. Nah, ini dalilnya kalau memang orang sudah terkenal ahli maksiat, ya boleh dirasani, boleh dibicarakan, disebar-sebarkan di WA boleh. Supaya apa? Supaya jadi pelajaran bagi yang lain, gak melok maksiat, gak nurut orang itu, gak ngikuti orang yang bikin kerusakan itu, supaya masyarakat aman, selamat. Ini para jamaah sekalian, jadi walaupun kondisinya sama, tapi penyikapan Islam berbeda. Kita ini wis terkenal orang hanif, orang baik, orang biasa, orang yang gak ahli maksiat. Salah, tutupi. Mau tonggo, konco, dulur, ustad, tutupi. Wajib hukumnya, gak boleh dirasan-rasani, disebar-sebarkan. Tapi kalau orang sudah terkenal ahli maksiat, malah suruh ngerasani, suruh nyebarkan, suruh menghentikan. Lek perlu suruh geruduk. Lek perlu dalam Islam kan tadi dirajam, hukumnya hukuman mati, digantung, dipotong tangan. Nah, sampai seperti itu kan. Kalau memang dia geladrah berbuat maksiat. Dari sini, kalau kita bisa bedakan ya, dalam situasi seperti ini, carut marut, tidak karu-karuan di masyarakat, mana yang boleh dibicarakan, dirasani, dihentikan, dan mana yang suruh nutupi. Ya, kita ini wis suruh nutupi semua. Lihat ada kesalahan, jangan dibicarakan, tapi malah tutupi. Kalau menyikapi orang-orang yang ahli maksiat sudah tak gambarkan jengle tadi, gak apa-apa, gak dosa, malah sunnah, malah kadang malah wajib. Kita harus peduli. Supaya apa? Supaya berhenti. Sebab itu kalau terus-teruskan, dibiarkan, ya nyebar langsung, rusak. Kalau sudah rusak, dandaninya malah sulit, karena keburukan itu lebih cepat menyebarnya daripada kebaikan. Dulu para jamaah sekalian, dan ini jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, insya Allah. Semua yang benar itu dari Allah. Mari kita teladani bersama-sama. Semua yang salah dari saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Sudah siang ya, insya Allah kita tutup bersama. Mudah-mudahan barokahnya ngaji ini kita semuanya diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan rezeki kita dibarokai oleh Allah. Mudah-mudahan kesulitan kita semuanya dimudahkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan penyakit kita yang mungkin punya penyakit oleh Allah disembuhkan semuanya lahir batin. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti diberikan rezeki oleh Allah. Rezeki mati dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.